Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Pratama dengan NIM 22087082, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada materi yang kedua ini saya akan membahas tentang yang yang pertama, yaitu adaptasi teori belajar psikolog. Yang pertama yaitu penerapan teknologi. Penerapan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, teori belajar telah diadaptasi untuk menggabungkan pendekatan pembelajaran online, simulasi, dan teknologi pendidikan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu konteks konteks pendidikan, yaitu teori-teori belajar telah diadaptasi untuk memahami bagaimana proses pembelajaran terjadi dalam berbagai konteks pendidikan seperti pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, pelatihan profesional, dan e-learning. Yang ketiga yaitu kesehatan mental. Dalam psikologi, kesehatan mental, teori-teori belajar telah diterapkan untuk memahami perkembangan gangguan jiwa seperti fobia sosial, gangguan kecemasan, dan depresi, serta bagaimana mengintervensinya. Yang keempat yaitu psikologi lingkungan, yaitu konsep-konsep dari teori belajar telah digunakan dalam psikologi lingkungan untuk menganalisis cara individu berinteraksi dengan dan belajar dari lingkungannya, termasuk perilaku berkelanjutan. Yang kelima yaitu pembelajaran seumur hidup, yaitu terdapat adaptasi teori-teori belajar untuk mendorong konsep pelajaran seumur hidup, di mana individu terus belajar dan mengembangkan keterampilan sepanjang hidup mereka. Yang keenam yaitu neuroscience, yaitu kemajuan dalam neuroscience telah memberi wawasan tentang proses belajar dalam otak manusia, memungkinkan adaptasi teori-teori belajar dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek neurobiologisnya. Yang ketujuh yaitu konteks multikultural, yaitu kemajuan dalam teori-teori belajar telah diadaptasi untuk memahami perbedaan budaya dan konteks multikultural dalam pembelajaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan beragam kompleks populasi. Materi selanjutnya yaitu kelompok teori asosiasi stimulus respon. Yang pertama itu teori klasik, yaitu tokoh utama di balik teori klasik. Teori klasik ini menggambarkan bagaimana individu belajar mengasosialisasi stimulus netral dan stimulus tak kondisional untuk menghasilkan respon yang sebelumnya tidak ada. Contohnya ada eksperimen dengan anjing yang merespon lonceng air liur setelah dikaitkan dengan pemberian makan. Yang kedua yaitu teori operans, yaitu menekankan bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini berfokus pada bagian individu belajar dari melihat orang lain model dan mengasosialisasikan perilaku mereka dengan konsekuensi yang mereka saksikan. Yang keempat yaitu teori pembelajaran instrumental, yaitu teori ini berkaitan dengan asosiasi antara tindakan dan konsekuensi yang menyertai hukuman dan penguasaan memainkan peran penting dalam pembentukan dan perubahan perilaku. Materi selanjutnya yaitu kelompok teori kognitif, yaitu yang pertama yaitu teori pembelajaran kognitif. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman, pemrosesan informasi, dan perubahan dalam struktur kognitif individu dan pembelajaran. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Teori ini memandang otak sebagai pengolahan informasi seperti komputer. Proses kognitif seperti
seperti perhatian, ingatan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dijelaskan dalam kerangka ini. Yang ketiga yaitu teori pembelajaran sosial kognitif. Yaitu teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Ini menyoroti peran pengamatan, pemodelan, dan peran agen pribadi dalam pembelajaran. Yang keempat itu teori pembelajaran sosial kognitif. Yaitu teori ini berpendapat bahwa pembelajaran adalah hasil dari konstruksi pengetahuan oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia. Yang terakhir yaitu teori perkembangan kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Zen, Piaget, dan mengeksplorasikan pengembangan pemikiran dan konsep kognitif individu sepanjang masa kekanak-kanakan hingga dewasa. Materi selanjutnya yaitu sintesis teori asosiasi stimulus respon. Yang pertama yaitu teori klasik. Adalah tokoh utama di balik teori ini, Ivan Pavlov. Teori klasik ini menunjukkan bahwa individu belajar mengasosialisasi stimulus netral dengan stimulus tak kondisional untuk menghasilkan respon yang sebelumnya tidak ada. Proses ini dikenal sebagai pembentukan kondisi atau conditioning klasik. Contohnya adalah anjing yang merespon lonceng dengan air liur setelah lonceng terkait dengan pemberi makan. Yang ketiga itu teori operans, yaitu tokoh terkenal dalam teori ini adalah B.F. Skinner. Teori ini operan berfokus bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga yaitu teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Ini menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi orang lain, model atau mengasosialisasi perilaku mereka dengan konsekuensi yang mereka saksikan. Sekian presentasi pada materi yang kedua ini. Saya An Pratama. Bila ada kata saya yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.